Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil dari draft test kami pada jaringan operator TRI menggunakan GNetRex. Untuk anggotanya, yang pertama ada Tari Asdak, kemudian Ainun Putriana Pamungkas, kemudian ada Dian Ayu Trisnaningrum, dan yang keempat ada Sandi Tirtayuda. Draft test. Draft test adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengamati dan melakukan optimasi agar dihasilkan kriteria performa jaringan. Tujuan dari draft test. Draft test ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi jaringan dan kondisi aktual radiofrekuensi di lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesesuaian coverage dan parameter jaringan dengan perencanaan, mendeteksi masalah seperti drop call, poor coverage, serta mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem transmisi radiofrekuensi di lokasi pengujian. Adapun parameter draft test pada 4G. Yang pertama yaitu reference sinyal receive power, menunjukkan kekuatan sinyal utama LTE yang diterima dari BTS. Lalu ada reference sinyal receive quality, untuk menggambarkan kualitas sinyal LTE dengan mempertimbangkan gangguan dan interferensi. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin stabil koneksinya. Lalu ada sinyal to interference noise ratio, menunjukkan perbandingan antara sinyal dan noise atau interferensi. Nilai yang tinggi menandakan koneksi yang bersih dan kuat. Lalu ada juga downlink dan uplink rate, untuk mengukur kecepatan transfer data, seberapa cepat proses unduh dan unggah yang terjadi pada jaringan. Berikut merupakan rute draft test yang kelompok kami lakukan. Kami memulai dari Balai Desa Pamincin Sokaraja ke arah utara di Jalan Diponegoro. Kami melanjutkan ke Jalan Kiai Haji Nahrawi ke arah barat daya. Setelah bertemu pertigaan, kami ke arah utara di Jalan Dr. Gumbreg. Di Kelurahan Mersi kami ke arah barat, lalu ke arah utara lagi menuju Jalan Adipati Mersi. Kami ke arah barat ke Jalan Supriyadi, kemudian ke Jalan Jenderal Sudirman. Setelah di perempatan, kami bertemu dengan Jalan S. Parman. Kami ke arah selatan, kemudian ke arah timur lagi ke Jalan Pramuka. Setelah di perempatan, kami ke arah selatan menuju Jalan DI Panjaitan. Setelah di Jalan DI Panjaitan, kami bertemu dengan perempatan Karangbawang. Kami menuju ke arah timur ke Jalan Gerilya Timur. Setelah di Bundaran Berkoh, kami menuju ke tenggara ke Jalan Suparjo Rustam. Lalu lurus, kemudian kembali lagi ke Balai Desa Pamincin. Ya, selanjutnya di sini kita akan menganalisis hasil data dari drive test untuk parameter RSRP. Jadi di slide ini itu ditampilkan hasil pengukuran RSRP yang menunjukkan kualitas sinyal LTE atau 4G sepanjang jalur drive test. Nah, dari peta yang di sebelah kiri ini terlihat bahwa variasi warna jalur yang menunjukkan perbedaan kualitas atau kekuatan sinyal. Jadi di sini kan udah ada warna hijau dan biru, itu menandakan area dengan sinyal sangat baik, sedangkan yang warna merah ini kan masuknya ke area sinyal yang lemah atau buruk. Nah, berdasarkan analisis tersebut, pada tabel grafik kan udah ditampilkan sekitar 45% area itu memiliki kualitas sinyal bagus, sedangkan 31% itu normal, dan yang 14% itu sangat baik, sementara yang 8%-nya itu tergolong buruk. Lalu di parameter yang kedua itu RSRQ, di mana menunjukkan kualitas sinyal juga dari sinyal 4G LTE dengan berdasarkan tingkat interferensi dan juga kestabilan dari sisi penerimaan sinyal. Nah, berdasarkan grafik di sisi kanan ini, itu sekitar 55% itu berada di dalam kategori baik, sedangkan sekitar 34% itu masuk kategori cukup baik, dan sekitar 10% juga masuk dengan kategori buruk. Nah, dari gambar peta yang di sebelah kiri juga mendominasi warna merah, berarti sebagian besar rute itu kualitas sinyalnya stabil dan juga minim interferensi. Nah, sedangkan warna yang abu-abu gelap ini itu terjadi di beberapa titik saja, yang menunjukkan bahwa adanya gangguan ataupun beban traffic. Slide ini menampilkan hasil pengukuran sinyal to noise ratio dari total data 1241 titik pengukuran. Berdasarkan data, terdapat 26 titik atau 2,09% dengan kualitas sinyal baik.
SNR lebih dari 13 dB. 445 titik atau 35,86% cukup baik. SNR antara 0 hingga 13 dB. Dan 770 titik atau 62,05% buruk. SNR kurang dari 0 dB. Pada peta hasil draft test, warna merah menunjukkan area dengan kualitas sinyal yang baik, sedangkan warna biru hingga abu-abu menunjukkan area dengan kualitas sinyal menurun. Dengan demikian, area yang dominan berwarna merah menandakan sebagian wilayah uji memiliki kualitas sinyal yang cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa titik dengan interferensi tinggi atau noise besar yang perlu diperbaiki. Lalu pada slide berikutnya memperlihatkan hasil pengukuran downlink bitrate atau kecepatan unduh data. Dari total 1241 data, nilai maksimum yang tercatat mencapai 1938 kbps, nilai minimumnya 0 kbps, dan rata-rata 901 kbps. Distribusi warna pada peta menunjukkan bahwa area dengan kecepatan unduh tinggi cenderung sejalan dengan area berwarna merah pada peta SNR, artinya semakin baik kualitas sinyal, semakin tinggi pula kecepatan unduh yang dapat dicapai. Lalu pada slide berikutnya, pada pengukuran uplink bitrate atau kecepatan unggah data, diperoleh nilai maksimum 11.808 kbps, nilai minimumnya 0 kbps, dan rata-ratanya 4.123 kbps. Secara keseluruhan, area dengan uplink tinggi juga cenderung beririsan dengan area SNR baik, namun variasi antara titik masih terlihat signifikan akibat perbedaan kondisi kanal, jarak dari anode B, serta kepadatan pengguna. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa area dengan SNR tinggi memberikan performa data yang lebih stabil dan cepat, sedangkan area dengan SNR rendah perlu dilakukan optimalisasi lebih lanjut. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu dari parameter RSRP. Nah, nilainya ini berkisar antara min 80 hingga min 110 dBm, dengan sinyal kuat di Jalan DI Panjaitan dan juga Profesor Soeharto, serta penurunan di Jalan Gerilya Timur dan juga Sudirman. Nah, secara keseluruhan ini kekuatan sinyal tergolong baik hingga cukup baik. Kemudian ada parameter RSRQ. Nilainya ini berkisar antara min 8 hingga min 14 dB dengan kualitas terbaik di area kampus dan juga utara rute. Sedangkan penurunan ini terjadi di Jalan HR Bunyamin dan juga Jenderal Sudirman akibat interferensi serta kepadatan trafik. Kemudian ada parameter SNR. Ini berkisar antara 5 sampai 25 dB, di mana area dengan nilai di atas 15 dB ini menunjukkan kondisi sinyal yang stabil, sementara untuk nilai di bawah 5 dB ini menandakan adanya interferensi, atau kualitas sinyal secara umum ini masih cukup stabil. Kemudian, untuk uplink atau downlinknya, kecepatan unduh ini mencapai 20 hingga 25 Mbps dan unggah 5 hingga 10 Mbps pada area bersinyal kuat, namun menurun di bawah 5 Mbps di area lemah. Secara keseluruhan, performa data ini masih memadai untuk layanan 4G. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.